Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Tiara Putri dengan NIM 1218113334047 akan membacakan surat Az-Zalzalah dengan isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qolal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Az-Zalzalah merupakan surah ke-99 Madaniyah yang berisi 8 ayat, yaitu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat pertama yaitu apabila bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban dari dalamnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi telah menyampaikan beritanya, bahwasannya sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan bumi. Kemudian, pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dengan keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan perbuatannya. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, niscaya akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa juga yang melakukan kejahatan sebesar zarah, ia akan mendapatkan balasannya juga. Kemudian tafsir dari Ibnu Katsir bahwa firman Allah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 ini yang artinya itu untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas semua perbuatannya. Maksudnya ini supaya mereka mengetahui dan diberi balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia, baik itu hal yang baik atau kebaikan maupun hal yang buruk. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kuda itu ada 3 jenis. Ada yang mendatangkan pahala bagi pemiliknya, ada yang sebagai sarana kebutuhan, dan juga ada kuda yang sebagai sarana berbuat dosa. Apabila kuda itu ditambatkan di sebuah padang rumput atau taman yang hijau, kemudian diikatkan di sana, apabila talinya itu lepas, langkah-langkah kuda tersebut akan menjadi pahala bagi pemiliknya. Dan apabila kuda itu berhenti di sebuah sungai dan meminum airnya, walaupun pemilik tersebut tidak memberikannya minum, maka itu pun akan menjadi pahala bagi pemiliknya. Seperti itulah perumpamaannya. Dan juga ada kuda yang sebagai sarana berbuat dosa, itu seperti halnya sombong, kemudian ada juga pamer atau riya, kemudian permusuhan seperti itu, dan ini akan mendatangkan dosa yang disebabkan oleh perbuatannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'ah
bin Muawiyah, paman Farozadak, bahwa ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membacakan ayat kepadanya, yaitu ayat 7 dan 8 surah Az-Zalzalah, bahwa dia berkata, "Cukuplah bagiku, aku tidak peduli dan tidak akan mendengarkan yang lainnya selain sabda Nabi ini, karena dia ini sudah mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW." Kemudian hadis yang berhubungan dengan ayat Az-Zalzalah 7 dan 8 ini, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari atau Sahih Bukhari juz 1, nomor hadisnya 1413 pada 437 Hijriah, yang mana dari Adi bin Hatim, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka dengan bersedekah walaupun hanya setengah butir kurma. Apabila juga tidak memiliki, maka kita bisa bersedekah dengan perkataan baik seperti salam, seperti pujian, seperti itu." Lalu Adi pun berkata, beberapa hari kemudian, "Aku melihat seorang wanita yang berjalan dari Al-Hirah hingga melakukan tawaf ke Ka'bah tanpa takut kecuali kepada Allah, dan aku termasuk orang yang menaklukkan perbendaharaan Kisra bin Hurmuz. Dan seandainya kalian diberi umur panjang, maka kalian pasti akan melihat apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Artinya, apabila kita umur panjang dan kita akan melakukan kebaikan-kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan balasan baik pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih kritik sosial saat ini yang kiranya acuannya itu dari Az-Zalzalah, yaitu saat ini orang-orang banyak yang melakukan perbuatan baik tapi hanya untuk ria atau kesombongan saja. Di media sosial mereka menyebarluaskannya di media sosial, namun mereka hanya sebatas ingin mendapatkan citra baik, tapi tidak sungguh-sungguh dalam mencari ridha Allah, seperti itu, sehingga ini mendatangkan dampak negatif bagi orang-orang yang sekiranya itu tulus atau ikhlas dalam melakukan kebaikan, dan akhirnya banyak orang yang ragu pada seseorang yang melakukan kebaikan, apakah ini tulus atau tidak, seperti itu. Nah, ini suatu saat nanti kebaikan pun akan samar dan banyak orang yang enggan melakukan kebaikan pula. Tapi karena kita berkaca dari surat Al-Zalzalah nomor ayat 7 dan 8 ini, kita tidak boleh takut untuk melakukan kebaikan, karena suatu saat nanti kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pula keburukan, walaupun dia melakukan kebaikan pada seseorang tapi hanya untuk ria, maka dari itu dia akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan atau dari keburukan-keburukan itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berucap atau menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.